Assalamualaikum, gimana kabarnya kalian di tengah pandemi seperti ini? Masih gunain masker kan sesuai protokol pemerintah? Menurut aku sih masker itu benar-benar efektif banget buat mutusin rantai penularan via udara kan. Karena udara itu kan lebih cepat banget nular ke tubuh kita tuh. Nah, dalam video sebelumnya kan aku udah ngebahas tentang si obat merah itu sendiri kan. Terus di video ini tuh aku mau ngasih tahu sama kalian di tahap kedua pengobatan TB kelenjar itu gimana sih, evaluasinya gimana, atau aku diem aja di tempat gitu ya karena tidak ada perubahan. Nah, buat kalian yang penasaran dan wajib banget mengikuti channel aku dari awal sampai akhir tuh harus subscribe dulu gitu kan. Ciela promo gitu, biarin kalian bisa ngikutin perkembangan channel aku. Kalau kalian mau ngembangin channel aku juga nggak apa-apa sih, nolongin aku gitu buat ngasih ilmu yang bermanfaat banget tentang kesehatan gitu kan. Aku tuh mau ngucapin banyak banget terima kasih sama si merah ini gitu. Kenapa? Karena tahap pertama aku tuh udah selesai gitu. Aku sama dia tuh benar-benar kerja sama tuh baik banget gitu kan. Yang 3 pedoman sebelumnya yang udah aku bahas, kalau aku nggak bisa kerja sama dia, mungkin tuh si ketua gengnya dia tuh nggak bakalan bisa kita basmi gitu. Tahu aku bakalan tetep si merah ini gitu. Aku cuma mau ngasih info sama kalian kan, untuk 2 bulan pertama itu kita tidak boleh berhenti yang namanya minum dia ini kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih berhenti sehari aja itu akan ngulang gitu. Kenapa? Ada lagi di video kemarinnya itu gitu. Terus kalau kalian mau beli, ada di apotek tertentu yang menjual. Kalau kalian beli gitu ditanya apa TB4 gitu aja. Tapi kan nggak semuanya orang yang tuberkulosis itu bakalan dikasih TB4 gitu kan, tergantung dari si dokternya tersebut. Terus kalau misalnya kalian daerah Bekasi itu ada di proyek tempat sepanjang jalan tuh obat-obatan gitu, dan itu resmi kok, bukannya yang gimana-gimana gitu. Setelah 2 bulan aku berjalan bersama si merah itu tuh, akhirnya aku dapat evaluasi untuk melihat perubahan benjolan di leher aku itu ada berapa besarnya dan sisa berapa gitu. Karena kan aku ada 2 benjolan ya, yang kiri dan kanan. Ataukah yang kanan mengecil atau yang kiri menghilang? Kalian harus menyaksikannya ya. Dan kalau misalkan nih benjolan itu tidak ada perubahan, ya udah aku bakalan stop di merah itu sampai bener-bener ada perubahan gitu. Karena si merah itu bener-bener top banget rasanya dan perjuangannya dia tuh top banget gitu. Atau aku akan melanjutkan lagi ke tahap pengobatan selanjutnya gitu kan. Info nih, aku pernah ketemu sama pasien, dia itu kena gejala TB paru. Jadi yang diserang tuberkulosis itu si paru sendiri kan. Dia dikasih masa pengobatan itu selama 6 bulan. Dan di 3 bulan pertama dia udah sembuh total. Ini adalah hasil USG aku di bulan Mei. Pertama kali aku divonis TB kelenjar oleh dokter bedah umum. Habis itu dokter itu kan dia tuh nggak mau yang namanya cuman menduga-duga ukuran benjolan di leher aku itu berapa. Akhirnya aku dirujuk lah ke dokter spesialis USG, apa sih, radiologi gitu kan, biar mastiin berapa benjolan aku yang di sebelah kanan. Terus aku bilang juga keluhannya, di sebelah kiri sih kayaknya ada dok gitu. Terus akhirnya di USG lah, hasil USG nya itu di sebelah kanan 1,9 cm. Kalau menurut dokter USG ini adalah benjolan yang terbesar dalam kasus TB kelenjar tersendiri itu gitu. Jadi kalau seandainya aku tidak cepat-cepat banget menghubungi dokter, itu akan menyebabkan kematian. Kalian bisa bayangin aja kan, di dalam tubuh aku si bakteri itu tuh lagi ngerogotin leher, sedangkan aku harus dengan santainya, padahal posisi ini harus benar-benar dikejar gitu. Terus di sana kan ada tulisan ya, coli sinestra et dextra. Kalau menurut bahasa kedokteran, dextra itu artinya posisi sebelah kanan. Kalau misalnya kalian dibilang nih dextra gitu, itu bukan suatu penyakit, itu hanya posisi aja gitu kan, dextra. Jadi kalian seluailah gitu. Nah,
Habis itu pembesaran limfoma coli multiple bilateral. Itu berarti multiple itu banyak, di leher aku itu ada banyak benjolan. Kemarin hasil operasinya itu ada 6 benjolan di leher aku, tapi dokter tidak mengambil semuanya karena dokter hanya mengambil sampel. Jika ini berbahaya, aku akan dilakukan operasi lagi dan pengobatannya sesuai dengan prosedur dokter. Ternyata aku hanya TB kelenjar, bukan hanya itu kan ya, pokoknya lebih ringan dibandingin tumor atau kanker gitu. Jadi kalau buat kalian yang sedang merasakan sama ada benjolan, itu jangan dianggap sepele. Belum tentu kan benjolan itu aman, ada juga yang lebih ganas atau yang lebih berbahaya. Makanya sayangin diri kalian ya. Ini adalah hasil USG aku yang kedua, dan hasilnya itu sangat memuaskan banget karena aku mempunyai 3 pedoman yang telah aku kuasain itu kan. Nah, terus di sini ini diterangkan kalau sebelah kanan aku itu mengecil 0,8 cm. Dokternya aja sampai takjub. Ya udah, karena aku tuh kepengen sembuh banget, jadi aku bener-bener total banget jaga pola makan. Terus yang sebelah kiri aku itu sudah menghilang. Semoga pengobatan ini selesai, semoga nggak ada lagi tuberkulosis di Indonesia ini. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ya, kalau misalnya kalian baca dari yang pertama itu kan rumah sakitnya berbeda, karena yang rumah sakit pertama itu tipe kelas C, karena aku ada sesuatu jadinya aku naik ke kelas B di Bekasi juga sih gitu. Terus di sana itu aku tertuliskan teroid aku itu tidak bermasalah, kita hanya bermasalah dengan coli aja gitu. Setelah ini ada gambar tentang USG, aku juga nggak bisa baca gitu. Mungkin kalian ada yang bisa baca tentang USG ini, gimana sih bacanya? Masa pengobatannya dia kan 6 bulan kan. Nah, akhirnya tuh dia minta sama dokter bener-bener mau bersih gitu. Jadi walaupun dia udah bersih hasil ronsennya, tetap dia mau melanjutkan sesuai yang dokter anjurkan gitu. Tapi dokter tidak memaksa sih, tergantung dari pasiennya. Nah, itu juga sih pengalaman buat aku. Seandainya aku di 6 bulan ini udah bersih, aku tetap mau lanjut ke 9 bulan gitu. Akhirnya hasil evaluasi aku kan hasil USG-nya bagus tuh. Kira aku dikasih obat, si obat kuning ini nih jadwalnya itu udah berbeda dari si merah gitu. Sekarang tuh aku dikasihnya tuh seminggu 3 kali minum, setiap hari Senin, Rabu, sampai Jumat gitu. Khusus aku ya, tapi nggak tahu kalau kalian di luar sana gimana gitu. Kalau seandainya di hari Senin aku nggak minum, misalkan hari Selasanya aku boleh minum atau nggak minum gitu. Dokter sih ngajurinnya terserah gitu. Karena waktu di jeda itu dokter tuh mengasih istirahat untuk organ kita, biarin selama 2 bulan itu dihajar dengan obat. Nah, itu biarin istirahatkan. Tapi kalau posisi aku sih aku minum, kalau aku lupa ya aku tetap minum gitu. Terus aku kan dikasihnya 4 butir sehari sesuai jadwalnya itu kan. Cara minumnya itu 4 butir sekali minum pada malam hari. Kalau misalkan kalian minum pagi 1, siang 1, itu caranya bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dosisnya itu tidak mencukupi atau sesuai dengan yang dokter anjurkan gitu kan. Nah, selanjutnya pengobatan kuning ini selesai atau masih lanjut sih aku juga belum ngerti. Efek si kuning sama si merah sama nggak sih? Menurut aku sih sama aja. Kalau menurut kalian yang punya penyakit sama kayak aku yang menggunakan EOAT itu gimana? Kalian bisa kok sharing sama kita semua di komentar bawah aku gitu, biarin kita bisa tahu, oh ya aku kayak begini gitu, terus kalian gimana gitu kan, seru banget gak sih gitu kan. Terus aku pengen ngebahas tentang si efek kuning ini. Pertama tuh pipisnya itu warnanya kuning, kalau merah kan pipisnya merah, itu wajar gitu, kalian gak usah panik. Aku sih pertamanya juga panik gitu, tapi untuk menetralisirnya itu kalian bisa minum air putih yang banyak, dia bakalan hilang sendiri dengan warna air putih itu gitu. Terus aku juga ngalamin kesemutan pada kaki, semut aja, padahal aku tuh nggak ngelakuin apa-apa, nggak aktivitas gitu, tapi krek gitu. Jadi semua efek yang ada di obat TB itu bertahap-tahap, nggak semuanya pusing jadi satu, itu enggak gitu kan. Terus kaki aku tuh terasa kebal gitu, kebas gitu, tapi kalau kena paku sih tetap aja sakit gitu, karena bukan debus juga. Terus habis itu
nyeri itu pada nyeri, sendi-sendi itu pada nyeri. Kalau misalnya aku lagi duduk terus bangun serasa kayak kakek-kakek apa nenek-nenek gitu nggak sih, yang aduh sakit gitu. Kalian juga sama nggak sih kayak aku nasibnya tentang latte ini gitu? Yuk kita berjuang yuk, bener-bener cukup deh di kita aja gitu, gak usah di tempat lain atau orang lain yang terkena, cukup kita. Karena obat ini tuh bener-bener dahsyat banget kan rasanya. Semangat aja lah ya buat kita semuanya. Kalau misalnya kalian terkena fungsi hati itu, misalnya badan kalian tuh kuning, mata kuning gitu, tuh cepet-cepet tuh harus ke dokter gitu. Jangan disepelein, jangan mentang-mentang kuning, oh mungkin ini karena efeknya, karena itu lebih bahaya banget. Sedangkan fungsi hati itu kan untuk membersihkan racun-racun yang dalam tubuh kita tuh. Kalau misalnya terjadi itu, dokter lebih menyarankan biasanya sih dipecah-pecah dos komposisinya itu sendiri. Aku juga nggak ngerti deh perhitungannya gimana. Kemarin sih dokter paru aku menyarankan seperti itu. Terus tau nggak, aku disuruh tes HIV. Parah nggak sih? Mungkin kalau menurut kita ya parah gitu kan. Sedangkan ya aku berpikir gini, kondisi aku itu baik, lingkungan aku sehat, pergaulan aku juga nggak macem-macem, tapi kenapa sampai tes HIV gitu? Ternyata pada saat kita terkena tuberkulosis dan menggunakan OAT itu, imun kita tuh lagi rendah. Itu yang bisa menyebabkan virus HIV itu masuklah ke dalam tubuh kita gitu. Jangan khawatir kalau kalian tidak melakukan apa-apa gitu, karena penyebaran HIV itu bisa terjadi pada saat kalian ke toilet umum, itu lebih cenderung banyak banget virusnya. Untuk tes HIV ini gak semua dokter menyarankan ya, kalian juga bolehlah mencocokkan gitu. Kalau misalnya ngeliat video aku, kok si Prapti Istiqomah ini menggunakan tes HIV gitu, kok aku enggak, itu gak apa-apa, nanya aja gitu. Tapi tidak semuanya dokter melakukan tes HIV. Si merah udah, USG juga udah, si kuning dalam perjalanan. Yuk kita doa yuk, biarin kita tidak terkena tuberkulosis ini. Buat kalian yang sedang berjuang dari gejala sampai si kuning ini, semoga kalian baik-baik aja. Di awal sih aku nggak terima, aku bilang gini, gini, dok aku nggak terima nih kena TB gitu kan. Karena TB itu tuh lebih bahaya dari COVID.